Inilah kerinduan setiap hati kami ya Bapa. Kami rindu kami dapat melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, sampai Tuhan memanggil kami, sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan. Engkau mendapati kami tetap setia. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan saat ini kami masih ada di dalam hadirat Tuhan. Kami masih ada bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan dengan hati kami, dengan jiwa kami, dengan setiap emosi kami. Kami rindukan seluruh keberadaan kami persembahkan sebagai hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami. Jika seringkali kami Tuhan memberi yang ada pada kami karena keinginan pribadi kami Tuhan, apa yang tersisa dari kami. Tapi kami rindu Tuhan, kami beri yang terbaik, yaitu hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Yang saat kami dalam keadaan situasi yang sulit, ketika kami dalam keadaan situasi yang lemah, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Tapi Engkau ada bagi kami. Engkau Allah Yehova Rafa, Engkau Allah Yehova Jireh, Engkau Allah Yehova Nisi, Engkau lah panci-panci kemenangan kami. Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau akan menjadi jawaban bagi jemaat-Mu. Engkau akan menjadi kekuatan baru bagi yang letih lesu. Dan saat ini Tuhan, berfirman-Lah, nyatakan isi hati-Mu bahwa Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang tidak pernah terlambat, Engkau Allah yang mengasihi kami apa adanya. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau di luar ada hujan, saudara, dari pagi, tapi saudara masih ada di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Itu adalah sebuah pilihan yang luar biasa, saudara. Kenapa? Kalau nurutin daging maunya apa? Bobo aja di rumah ya. Iya kan? Kalau hujan-hujan dingin gitu ya. Apalagi kalau di depannya ada kopi gitu ya. Maunya habis ngopi tidur, saudara. Tapi puji Tuhan kalau Bapak Ibu saat ini ada di tempat ini, itu artinya apa? Saudara dan saya cinta Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saat ini Bapak Ibu ada satu hal yang seringkali kalau kita dengar di telinga kita itu merupakan hal-hal yang rasanya apa ya, nyebelin gitu saudara. Ya, sebuah kata yang begitu nyebelin dalam hidup kita itu apa? Kata terlambat. Kenapa saudara? Kata terlambat itu nyebelin karena apa? Kalau kita lagi cepat-cepat ya, ada event yang baik, ada acara, bayangin aja kalau kita punya acara yang begitu sangat penting dalam hidup kita, tiba-tiba begitu kita di perjalanan, jalanannya macet total. Pasti pikirannya apa saudara? Kesel. Bener gak? Bener. Udah mau cepet-cepet nih, ya ada acara penting ya, tiba-tiba macet total, hujan lagi. Rasanya apa? Kesel. Udah nyampe tempat acara terlambat lagi saudara. Nah, pasti apa? Ada rasa kesel, ada rasa kecewa. Dan ternyata dalam Alkitab juga ada satu peristiwa yang sama saudara. Ada sebuah peristiwa yang disangka sebuah keterlambatan yang tentunya membuat orang-orang yang ada di sana tuh kesel, kecewa, jengkel, ya, muntah gitu ya. Kalau Jawa kayak apa? Pengen rasanya memuntahkan suatu perasaan. Karena apa? Karena kecewa, ya. Padahal sesungguhnya Tuhan kita tuh gak pernah terlambat. Amin. Katakan oleh karena Tuhan gak pernah terlambat loh. Iya. Haleluya. Saya memberikan satu topik pada pagi hari ini. Tema kita itu Tuhan kita tidak pernah terlambat, saudara ya.
Kita akan baca bersama-sama dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, saudara. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, bersama-sama katakan apa? Ia sengaja, saya ulangi, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, kayaknya ayat ini aneh ya. Ada seseorang lagi butuh pertolongan, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan ayo datang ke rumah. Nih, orang yang kau kasihi, muridmu, orang yang kau cintai, orang yang dekat dengan kau sakit. Kok malah sengaja, saudara? Aneh ya, kok sengaja malah gak datang ke sana, saudara? Dikatakan Yesus sengaja, bahkan tinggal 2 hari lagi di tempat lain, gak cepat-cepat, gak buru-buru datang nyembuhin orang yang sakit, malah tinggal 2 hari lagi, sengaja. Saudara, terkadang kita merasa seolah-olah Tuhan itu membiarkan kita, seolah-olah Tuhan itu cuek sama kita. Padahal kita udah doanya tuh sudah nungging-nungging, sudah bangun nungging udah berpuluh-puluh kali, saudara. Mungkin sudah gak terhitung kita berdoa sampai cucuran air mata itu jadi apa? Jadi angka berapa, saudara? 1.100, saudara. Kiri keluar, sini keluar, saudara ya. Ya kan? Saking apa? Saking serunya kita berdoa. Saking berulang-ulang kali kita berdoa, tapi kok dikatakan Tuhan sengaja enggak langsung nolong kita gitu loh, saudara. Dikatakan seringkali kita seolah-olah kita bilang, ya Tuhan terlambat, Tuhan cuek sama kita sudah babak belur, nggak datang Tuhannya. Kadang-kadang kita berdoa seakan-akan udah bosan berdoa. Kenapa? Karena udah berdoa lama nggak dijawab, saudara. Ya, sehingga kita berpikir, untuk apa lagi kita berdoa? Ngapain lagi? Udah capek, bosen saya berdoa. Pendeta enak bilang berdoa. Ya Tuhan tolong, Tuhan hadir. Buktinya saya berdoa. Ya, udah sehari, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, nggak dijawab-jawab tuh. Bosen. Bahkan ada orang yang bilang, kalau gitu sudahlah, nggak usah berdoa lagi. Seolah-olah kita sudah buang itu yang namanya doa dari kegiatan hidup kita. Lalu saya mau katakan, saudara, kalau itu saudara saat ini sudah bosan berdoa karena tidak jawab-jawab oleh Tuhan dan sudah membuang kegiatan berdoa itu, saya katakan kepada saudara saat ini, ambillah kembali kesempatan itu, saudara. Doakan lagi, karena Tuhan tidak saat ini masih mau menjawab doa kita, masih mau menjawab saudara. Saudara, mungkin saudara pernah dengar gini, saudara. Ada orang yang kata gini, rasanya ya makin dekat sama Tuhan, makin saya setia sama Tuhan, makin saya melakukan banyak hal untuk Tuhan, percuma aja ya. Karena apa sih? Kok malah makin banyak persoalan? Pernah gak sih dengar gitu, saudara? Pernah ya. Saya rajin loh ke gereja. Orang ke gereja
seminggu sekali saya ke gereja bisa 5 kali loh. Kenapa? Ikut ke wanita, ngantar sekolah minggu, saya ngantar anak saya ke gereja juga. Kemudian ada doa tengah minggu, saya datang juga. Kemudian ada latihan musik alat yang saya datang juga. Kemudian ibadah raya saya datang juga 5 kali loh. Nggak tanggung-tanggung 5 kali. Saya setia nggak? Setia. Banget nggak? Banget. Tapi persoalan nggak pernah berhenti datang. Sampai istilahnya baru 1 kali selesai datang lagi, ya. Datang lagi. Sudah jatuh, ditimpa tangga, digigit anjing pula. Celaka 12, ya. Istilahnya seperti itu, saudara. Kenapa? Itu menggambarkan bahwa masalah demi masalah itu nggak pernah selesai. Tapi saya mengatakan, saudara, dekat dengan Tuhan Yesus atau tidak, selama kita masih hidup, kita masih punya masalah. Kecuali kita sudah ada di Pondok Rangon, saudara. Kalau kita sudah ada di Pondok Rangon, kita nggak ada lagi masalah. Tapi kalau kita masih bernapas di dunia ini, kita masih hidup, mau dekat sama Tuhan atau tidak dekat sama Tuhan, tetap namanya masih kita punya masalah. Tapi ada perbedaannya, saudara. Yang perbedaannya kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, Tuhan bilang begini, saudara, sama kita. Kamu boleh jatuh, tapi kamu tidak akan tergeletak. Haleluya. Ada sebuah jaminan dalam hidup kita ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan. Masalahnya sama gak? Sama. Orang dunia yang gak kenal Tuhan punya masalah, kita yang kenal Tuhan, yang percaya Tuhan, setia melayani Tuhan pun punya masalah. Pendeta pun punya masalah. Tanya Pak Andreas. Pak Andreas punya masalah gak, Pak? Punya. Pak Wendy punya masalah gak, Pak? Punya. Jangan bilang kalau sudah jadi pendeta sakti gitu, saudara. Gak punya masalah lagi. Punya masalah. Kenapa? Kita masih hidup di dunia ini, saudara. Tapi bedanya Tuhan bilang apa tadi? Kita boleh jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Itu luar biasanya Tuhan, jaminan Tuhan bagi hidup kita, saudara. Artinya apa? Ada sebuah pembelaan Tuhan, ada sebuah kekuatan Tuhan yang akan selalu menopang hidup kita. Ada satu rahasia, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebuah carang kecil, kalau dia berdiri sendiri, begitu kesenggol, dia jatuh, patah, kering, dibuang. Tapi sebuah carang kecil, kalau dia nempel erat di pokoknya, gampang gak dipatahin? Sulit, perlu tenaga. Itu, saudara. Kalau kesenggol doang gak apa-apa, saudara. Kenapa? Ada kekuatan dari pokok itu yang menopang untuk carang, saudara. Demikian dalam kehidupan kita. Kita yang lemah ini, kalau kita ditempelkan pada kekuatan pokok yang besar, yaitu Tuhan, maka kita tidak mudah untuk dipatahkan. Iman kita tidak mudah untuk dipatahkan. Walaupun kekuatan kita terbatas, kalau kita nempel sama kekuatan Tuhan yang tidak terbatas, kita punya kekuatan yang besar. Amin. Kita gak mudah jatuh, kita gak mudah dirobohkan, kita tidak mudah dipatahkan, iman kita tidak mudah digoyahkan. Ketika Tuhan Yesus berkata terus terang kepada mereka, dikatakan Lazarus sudah mati. Nah, tadi ayat 14 mengatakan demikian, saudara. Lazarus sudah mati. Ketika mereka dengar hal itu, menurut saudara mereka ngapain? Lah Tuhan, kan sudah kubilang sakit dari 2 hari yang lalu. Kenapa baru datang? Terlambat kau. Benar gak, saudara? Kan saya udah laporan. Udah dari 2 hari yang lalu.
di sekitar kita ya saudara ya. Ketika kita hadapi masalah, kita berpikiran itu sudah terlambat, itu sudah gak mungkin, kita kecewa, kita kesel. Sudahlah, gak perlu lagi. Lazarus sudah di kuburan. Ngapain lagi cari Lazarus? Mungkin seperti itu saudara, kesalahan dari orang-orang Betania. Namun apa yang terjadi? Dalam ayat selanjutnya dikatakan, pada waktu Yesus katakan, Lazarus, marilah keluar. Maka benar-benar Lazarus bangkit dan keluar. Hal itu membuktikan saudara bahwa tidak ada kata terlambat bagi Tuhan kita. Hal yang mungkin sudah dipikir di dalam pikiran kita itu mustahil, itu tidak mungkin terjadi, itu sudah entek-entekan gitu ya, kalau orang Jawa bilang sudah habis-habisan, udah nggak bisa lagi ditolong. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan sepertinya terlambat? Mengapa sepertinya Tuhan terlambat untuk menolong kita ketika kita sudah bersungguh-sungguh berdoa, bersungguh-sungguh setia, begini, begitu. Sepertinya Tuhan terlambat untuk menolong kita. Karena apa saudara? Karena Ia punya tujuan. Yang pertama, dari ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kemudian yang kedua katakan supaya kita belajar percaya. Dan kemudian supaya karakter kita itu terbentuk menjadi karakter yang dewasa, bukan bayi terus saudara. Ya, kita akan lihat yang pertama supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita lihat ayatnya yang keempat, Yohanes pasal 11. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Yang pertama, alasannya kenapa Tuhan terkadang sepertinya terlambat untuk menolong kita, yaitu apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, kata Yesus, ya, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Sekali lagi saya katakan kepada kita semua, kenapa Tuhan sepertinya terlambat? Apa? Karena supaya kita bisa bilang gini saudara, I'm nothing, God is the best. Amin. Ya, saya ini gak ada apa-apanya. Ya, saya lemah, saya gak mampu. Hanya Tuhan yang the best, Tuhan yang luar biasa, yang mampu, yang sanggup menolong hidup kita. Sebab itu seringkali kita menghadapi kenyataan seolah-olah Tuhan itu terlambat untuk menolong kita, saudara. Supaya kita gak sombong. Kalau begitu kita langsung amin ada di depan kita. Akhirnya kita apa? Doa deh. Tuhan sudah pasti kok, gini kok, begini kok, saya mampu kok. Ayo kita sombong saudara. Sebab itu Tuhan sepertinya ulur-ulur waktu saudara. Seperti Tuhan itu terlambat supaya kita terus kejar hadirat Tuhan, terus kejar kekuatannya Tuhan, terus kejar kasihnya Tuhan. Enggak pakai kekuatan sendiri. Karena orang biasanya kalau sudah pakai kekuatan sendiri, rambutnya enggak lurus lagi saudara, langsung berdiri semua saudara. Ya, karena apa? Ih, gue udah hebat nih, sudah super power, sudah hebat. Ya. Sebab itu Tuhan seringkali izinkan seolah-olah Dia datang kepada kita, menolong kita itu
Kita telepon teman kita, ayo dong datang dong bantuin. Oke, siap aku datang. Sejam nggak datang, 2 jam nggak datang, sampai kerjaannya selesai, baru muncul. Saudara bilang apa? Ngapain dah? Pulang. Betul nggak saudara? Kenapa? Ngeselin banget, terlambat. Hal itu yang terjadi, saudara. Hal itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan bilang apa? Seringkali Dia seolah-olah terlambat supaya kita dapat berkata, hanya Engkau Tuhan yang layak terima kemuliaan, hanya Engkau Tuhan yang mampu untuk menolong saya. Saya ini nggak ada apa-apanya. Ya, I'm nothing. God is the best. God is amazing. Amin. Haleluya. Ada sebuah kesaksian yang pernah saya dengar dari rekan saya. Rekan saya waktu itu pernah cerita ke kita. Dikatakan gini, saudara, rekan saya itu suatu hari ketemu dengan temannya, seorang sama pendeta yang melayani di daerah Bekasi, ya saudara ya. Waktu itu dia ketemu temannya, terus biasa kalau ketemu kan seru ya. Hai bro, apa kabar? Mukanya gini. Kenapa? Mukanya asam amat gitu ya. Mukanya ditekuk. Kenapa kamu? Terus temannya itu bilang gini, saya lagi frustasi. Jangan kenceng-kenceng loh, Bapak Tuhan frustasi. Kan khotbahnya luar biasa, Tuhan gini, masa Bapak Tuhan frustasi gitu. Enggak, beneran aku lagi pusing, lagi frustasi gitu. Kenapa sih bro? Bayangin, saya kan pelayanan Bekasi itu kontrak, saudara. Ya, iya gue tahu sih kalau kamu tuh melayani kontrak. Terus apa masalahnya? Kan dari dulu udah lama kamu di situ memang nggak kontrak. Yang jadi masalah ini yang punya rumah datang kemarin. Dibilang apa? Pak, ini rumah saya mau jual. Beli ya? Kalau nggak beli kamu cari kontrakan yang lain. Nah loh, pusing nggak saya? Kata rekannya ya. Terus yang lucunya saudara, teman saya bilang gini, ngapain pusing? Ya dibeli aja gitu. Ngeselin nggak saudara? Ngeselin ya. Udah lagi kesel, nggak punya duit, mukanya asem, disuruh keluar, waktunya dikasih waktu terbatas, suruh pindah kalau nggak punya duit, dibilang ya beli aja. Kesel nggak? Kesel saudara. Akhirnya ditinggal pergi loh sama temannya. Singkat cerita, berapa hari kemudian teman saya ini dengar kabar kalau rekannya itu tabrakan, saudara. Ya, tabrakan waktu mau berangkat kerja ke Jakarta, dia tabrakan, keseret, saudara. Mukanya itu kena aspal, keseret. Giginya tuh rontok semua dan mukanya hancur, keseret. Akhirnya harus masuk rumah sakit. Sampai di sini, sepertinya Tuhan kejam, saudara. Udah hamba Tuhan layani lama, udah dikasih masalah, suruh keluar dari itu gereja yang kontrakannya itu, sekarang tabrakan, mukanya hancur lagi, saudara. Namun apa yang terjadi, saudara? 3 bulan kemudian rekan saya ini ketemu lagi di kondangan, saudara, sama orang yang sama, yang kecelakaan itu, saudara. Ya, di pesta pernikahan temennya lagi, anak temennya lagi. Terus waktu ketemu, teman saya bingung, loh ini kan si A, kok ganteng banget sekarang gitu ya, kok beda? Bukannya waktu itu saya dengar itu kecelakaan, mukanya hancur, kok ganteng banget? Waktu ketemu, waktu salaman bilang apa? Apa sudah? Puji Tuhan. Bingung gak saudara? Bingung kan? Puji Tuhan. Loh, kamu kok jadi ganteng? Kok puji Tuhan? Wah, luar biasa. Ternyata kecelakaan itu ada maksud Tuhan. Loh, apa gitu ya? Dengan kecelakaan itu
keluarga pada datang, teman-teman, saudara-saudara pada datang. Kemudian Tuhan gerakkan mereka memberikan doa dana. Akhirnya saya bisa operasi plastik. Dan lebihnya itu apa? Bisa beli rumah itu, saudara. Sampai semuanya hebat. Tuhan terlambat, saudara? Tidak pernah terlambat. Amin. Kalau kita sedang terbentuk masalah, seolah-olah Tuhan terlambat menolong kita. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi Tuhan bekerja di waktunya Tuhan. Yang membuat kita merasa terlambat karena kita maksain Tuhan, saudara. Maksain, ayo Tuhan sekarang, Tuhan. Kita maunya Tuhan nolong kita di waktu kita, saudara. Di kesempatan kita, di maunya kita. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Tuhan bekerja di waktunya Tuhan, bukan di waktunya kita. Sebab itu seringkali kita merasa kecewa. Sebab itu kita seringkali merasa kecewa. Seringkali kita merasa kecewa karena apa? Kita ngotot maunya Tuhan nolong kita di waktunya kita, saudara. Sedangkan Tuhan bekerja di waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu tersendiri untuk mendengar dan mengabulkan doa kita. Apakah doa kita nggak didengar? Didengar, saudara. Jangan salah, jangan bilang Tuhan nggak pernah dengar doa saya. No, Tuhan dengar doa kita. Tapi Tuhan mengabulkan doa kita di waktunya Tuhan, bukan di waktunya saya. Amin, bukan di waktunya saudara. Dan satu hal lagi, saudara, ingat hal ini. Ketika saudara berbeban berat, punya masalah yang sangat pelik, ingat, masalah itu punya kadaluarsanya. Amin. Jangan ditakuti masalah, saudara. Ya, masalah itu punya kadaluarsanya. Dan Tuhan menolong di waktunya supaya apa? Supaya apa yang Tuhan kerjakan itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan itu sendiri. Amin. Ya, yang kedua, mengapa seringkali kita merasa Tuhan terlambat untuk menolong kita? Yang kedua, katakan apa? Supaya kita belajar percaya. Ternyata percaya itu perlu belajar, saudara. Ya. Kita lihat Yohanes pasal 11 tadi ayatnya yang ke-15. Ayat ke-15. Yohanes 11 ayat 15 katakan apa? Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya apa, saudara katakan? Supaya kamu dapat belajar percaya. Haleluya. Tuhan itu luar biasa, unik ya, saudara ya. Tuhan bilang apa? Untungmu gak datang. Lucu ya, seolah-olah ayat ini lucu banget kalau saya baca itu, saudara. Tuhan Yesus bilang gitu, untungmu gak datang waktu itu. Orang sudah terlambat gak datang kok dibilang untung aku gak datang ke sana gitu, saudara. Ternyata ada embel-embelnya, supaya kamu dapat belajar percaya. Percaya itu bukan perasaan, saudara. Percaya is percaya, believe is believe. Ya, percaya itu percaya. Kalau perasaan itu ngenes, saudara, kalau disuruh dipaksa disuruh percaya. Karena apa? Perasaan orang yang manusia itu seringkali apa? Banyak
is believe. Percaya itu percaya, nggak boleh bimbang, harus yakin. Lalu percaya seperti apa saudara yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ada 3 jenis percaya. Yang pertama itu percaya pasti jadi. Matius pasal 8 ayat 13 dikatakan begini saudara. Perwira datang memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Tapi waktu Yesus sudah mau pergi untuk menyembuhkan hambanya itu, si perwira berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Yesus sendiri terheran dengan iman perwira itu dan berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kamu percaya. Percaya seperti ini yang namanya percaya pasti jadi, saudara. Dan apa Tuhan bilang apa? Jadilah seperti yang kamu percaya. Tapi ingat saudara, sebaliknya apa yang kita takutkan itu juga terjadi loh. Hati-hati ya, percaya sama takut tuh beti loh saudara. Tahu beti? Beda tipis. Kalau kita sudah ini ya, sudah bilang berdoa nih, iya percaya. Tapi belum dijawab, takut jangan-jangan, wah, udah enggak lagi titik sudah berkoma 1,2, 3. Akhirnya yang timbul bukan lagi percaya tapi sebuah ketakutan. Ayo berkata demikian saudara. Apa saja yang kutakutkan dan kucemaskan itu yang menimpa aku. Ayub saudara. Dia katakan apa yang aku takutkan, apa yang aku cemaskan, itu kok yang datangin saya, itu yang menimpa saya. Artinya apa? Percaya sama takut itu beti. Artinya kekuatan percaya dengan kekuatan takut itu sama. Kita harus hati-hati. Kita harus membedakan. Kita harus belajar membuang perasaan takut kita dan kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Kenapa kita takut? Karena kita meragukan keberadaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, maka ketakutan itu hilang. Amin. Yang ketiga itu percaya sepenuhnya. Arti sepenuhnya artinya apa? Bulat. Tidak ada embel-embelnya saudara. 100%. Tidak bimbang, tidak ragu. Percaya mutlak bahwa Tuhan pasti bisa menolong. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu punya iman segede gunung, ya? Enggak. Wah, Bapak kita pintar banget. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu punya iman sebiji sesawi. Sebiji sesawi itu gede apa kecil saudara? Yang pernah lihat biji sesawi? Kecil. Jadi saya penasaran saudara, biji sesawi itu kayak apa? Ya. Oleh anugerah Tuhan saya diizinkan Tuhan pergi ke Israel saudara. Saya penasaran, nyari tuh namanya biji sawi kayak apa. Ternyata tuh, aduh, pas dapat itu 1 tahun kayak gitu saudara, ya kayak pasir kecil banget saudara. Lebih kecil dari Selasih, kecil. Ya kayak bayang kayaknya sih, kecil banget. Nah, dan firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu percaya kamu itu, iman kamu itu sebiji sesawi aja, Tuhan bilang apa? Kamu bisa memindahkan gunung. Bagaimana bayangin kalau iman kita
sebiji kacang hijau gitu kan. Kan lebih gede lagi ya. Jadi bukan gunung lagi kali ya yang harus dipindahin. Pulau kan? Apa yang artinya apa? Kalau kita punya percaya penuh sama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Seorang dokter mengatakan, kalau rambut yang sehat setiap 3 minggu itu tumbuh 1 senti, saudara. Tapi yang beri pertumbuhan siapa? Manusia? Enggak. Tuhan yang memberikan pertumbuhan pada rambut kita. Karena firman Tuhan bilang apa? Kalau tanpa seizin Tuhan, sehelai rambut kita aja nggak bisa rontok, saudara, nggak bisa gugur. Dokter itu cuma menganalisa saja, saudara. Tapi semuanya ada dalam kehendak Tuhan. Sebab itu kita harus percaya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, kepada waktunya Tuhan. Dan yang selanjutnya, percaya seolah-olah sudah kita terima. Ini yang paling sulit. Kenapa saya bilang paling sulit, saudara? Karena percaya seolah-olah sudah terima sama berhayal itu beti. Benar gak? Markus pasal 11 ayat 24 katakan apa? Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah kamu sudah terima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Misalnya kita berdoa, Tuhan, aku gak punya rumah, Tuhan, tolong Tuhan berikan saya rumah. Kemudian kita percaya Tuhan akan kasih rumah. Rumahnya sudah ada belum? Belum. Kalau kita ngomong nih, misalnya ketemu sama Pak Weni, Pak, saya sudah dapat rumah loh dari Tuhan, saya sudah berdoa gitu. Mungkin Pak Weni bilang apa? Ngayal. Benar gak? Ngayal. Mana rumahmu? Belum ada. Tapi Tuhan bilang, suruh percaya, nanti Tuhan kasih. Rumahnya belum ada. Pasti orang bilang apa? Ngayal. Tapi firman Tuhan mengatakan, saudara, kekuatan percaya lebih dari sekedar menghayal. Amin. Kekuatan percaya lebih dari sekedar menghayal. Contohnya apa, saudara? Orang Kristen itu boleh pintar gak, saudara? Boleh dong, ya. Boleh jenius gak? Boleh. Karena apa? Supaya kita bisa jadi berkat, ya kita harus pintar, saudara. Kalau kita gak pintar, ya dimudohin orang. Ya benar gak ya? Ya, kita harus pintar, kita harus jenius. Tapi iman dan percaya tingkatannya harus di atas pintar, saudara. Perhatikan kalimat saya. Kita boleh pintar? Boleh. Serius? Harus. Tapi iman dan percaya kita harus ada di atas pintar. Harus ada di atas jenius. Amin. Haleluya. Sebab kalau orang pintar suruh hitung-hitungan, saudara, 7 tambah 7 berapa? 14, bukan? Iya. Tapi kalau orang percaya, orang beriman, 5 ditambah 2 dibagi 5.000, hasilnya berapa? 12. Sama gak, saudara? Beda. Hebat siapa? Hebat orang percaya sama orang jenius, saudara. Amin. Jadi percaya kita, kadar percaya kita, kadar beriman kita harus di atas jenius, harus di atas pintar. Mungkin ikut Tuhan sebagai orang gila ya. Belum ada rumahnya dibilang sudah percaya ada rumah gitu, saudara, kayak orang gila ya. Tapi Alkitab mengajarkan agar kita percaya seolah-olah kita sudah terima. Kenapa? Kalau kita percaya itu, maka level kita itu lebih dari sekedar menghayal dan
dengan Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan bisa kerjakan. Apa yang tidak dapat kita pikirkan. Haleluya. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ya, yang tidak bisa menjadi bisa. Kadang-kadang kita perlu tindakan-tindakan, saudara. Seolah-olah Tuhan sudah memberikan apa yang sudah kita doakan. Yang selanjutnya, mengapa seringkali seolah-olah Tuhan terlambat? Supaya karakter kita menjadi dewasa. Tadi diberikan dalam ayat yang kita sudah baca, diberikan contoh siapa? Maria. Bukan karena saya namanya Maria, terus saya bilang contohnya Maria ya saudara ya. Nah, tapi firman Tuhan katakan Tuhan memberikan contoh dewasa karakter itu adalah karakternya Maria. Ayat 21 dikatakan ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, Marta yang tipenya sibuk ya, responnya itu agak over ya. Dia lari saudara. Nah, dia mendapatkan Yesus lalu katanya apa? Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dalam ayat selanjutnya dikatakan apa? Tetapi Maria tinggal di rumah. Saudara, ini yang membedakan orang yang percaya, orang yang dekat dengan Tuhan, dengan orang yang percaya kadar percayanya hanya di atas apa, di dalam pintar, saudara. Ya. Orang yang dekat dengan Tuhan menghadapi masalah sifatnya tenang. Kenapa? Dia percaya bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu bahkan di luar pikirannya. Sebab itu orang yang dekat dengan Tuhan dia selalu tenang, saudara. Ya. Sebab itu ketika ayat selanjutnya dikatakan ketika Maria di tempat bertemu dengan Tuhan Yesus yang dilakukan oleh Maria apa saudara? Dia tersungkur di depan kaki Yesus, saudara. Dan perkataannya sama gak? Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Perkataannya sama gak, saudara? Sama. Yang dikatakan Marta ya seperti itu, yang dikatakan Maria juga seperti itu. Tetapi di ayat selanjutnya dikatakan apa? Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masuklah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Perkataannya sama. Marta dan Maria perkataannya sama, datangnya sama, kepada orangnya sama, tapi berbeda dengan hasilnya, saudara. Kenapa? Karena orang yang datang dengan sikap percaya. Maria datang kepada Tuhan Yesus, dia percaya, dia merendahkan diri, dia tersungkur, dia merasakan bahwa dia seperti seorang yang lemah datang kepada Tuhan yang kuat. Dia merasa, Tuhan, aku ini lemah, Tuhan, aku mau kekuatan-Mu yang datang kepadaku. Aku ini butuh pertolongan Tuhan. Dan tangan Tuhan terulur kepada Maria. Artinya apa, saudara? Mujizat Lazarus dihidupkan kembali oleh Tuhan. Karena siapa? Karena Maria percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun pada kenyataannya Tuhan datang terlambat, tetapi karakter Maria tenang, dia percaya sepenuhnya. Karena karakter
proses Tuhan menjadi lebih dewasa. Rohani kita lebih dewasa. Jangan marah-marah hadapi masalah, saudara. Karena apa? Ketika kita marah kesel, bahkan kita menyalahkan Tuhan, iman kita sedang mundur satu langkah. Tetapi belajar terus bersukacita. Amin. Belajar terus bersyukur sama Tuhan. Belajar terus bersukacita pada setiap pertolongan Tuhan. Ingat kepada pertolongan Tuhan yang sudah pernah kita alami. Baru kita bisa bersyukur. Kalau kita cuma ingatnya hal-hal yang di depan, kita nggak bisa bersyukur, saudara. Kenapa? Di depan kita belum nyata, masih misteri, masih angan-angan. Tapi ingat perbuatan Tuhan yang sudah menolong kita di hari-hari yang lalu. Kita pasti katakan, Tuhan, Kau luar biasa, Kau baik. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan seolah-olah terlambat untuk menolong saudara, artinya Tuhan sedang mengajar kita. Tuhan ingin kita belajar 3 hal, yaitu apa? Kita menanti waktunya Tuhan. Amin. Ya. Karena apa? Karena apa yang Tuhan kerjakan itu Tuhan mau supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat peristiwa yang kita hadapi. Kemudian supaya kita belajar percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kemudian supaya kita menjadi karakter kita menjadi lebih dewasa itu Tuhan. Jangan jadi bayi rohani terus. Kenapa? Kalau bayi rohani terus, kita gak bisa jadi berkat. Nangis tolong kan bisanya, saudara. Kesenggol dikit, ngabel. Kesenggol dikit, ngabel. Uring-uringan. Tapi kalau kita setiap menghadapi masalah, kita diajar Tuhan, kita semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa di hadapan Tuhan. Sehingga kita apa? Enggak jadi bayi, enggak ngambek-ngambek lagi, tapi kita boleh memuliakan Tuhan. Kita boleh melakukan bagian kita untuk